Sobat Top Capital dan Kelas Pro.id, sekarang kita lagi kedatangan tamu nih. Kira-kira siapa sih? Kita perkenalan dulu dengan siapa nih, Pak? Saya Deden, saya saat ini mengelola Top Capital Indonesia. Selamat sore Sobat Kelas Pro dan teman-teman di Top Capital Indonesia. Wah, terus selamat datang ya Pak Deden ya. Terima kasih. Nah, di sini Pak Deden akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang seringkali kita sebagai masyarakat umum itu nggak tahu nih istilah-istilahnya gitu loh Pak. Nah, salah satunya nih, kita langsung pertanyaannya aja kali ya Pak ya? Boleh. Baik. Nah, seperti ada nih Pak, kan auditor itu terkenal dengan mengaudit terkait keuangan nih, ya kan Pak? Nah, kalau dari ilmu audit ini sebenarnya hanya dipelajari untuk jurusan tertentu atau sebenarnya kita sebagai masyarakat umum ini bisa nggak sih Pak mempelajari ilmu audit ini gitu loh? Oke, begini ya Nat ya. Ilmu audit itu sebetulnya ilmu yang umum. Dalam arti bisa dipelajari oleh siapa saja. Tapi memang saat ini mungkin orang banyak salah kaprah ketika bicara bahwa audit itu adalah terkesan hanya audit keuangan saja. Padahal banyak aspek audit yang lain. Dan kalau kita lihat dengan sekarang sudah banyak standar-standar yang baru gitu ya, banyak auditor yang bahkan munculnya bukan dari keuangan, tapi dari aspek teknis. Nah, jadi kalau misalnya saat ini kita masih bicara audit itu bisa bicaranya tentang keuangan, sebetulnya itu adalah tugasnya teman-teman tugasnya para auditor di kantor akuntan publik. Yang mereka akan mengaudit laporan keuangan perusahaan, baik yang perusahaan publik maupun yang perusahaan non-publik. Nah, tugas mereka hanya melaksanakan audit atas laporan keuangannya saja. Jadi memastikan kesesuaian laporan keuangan yang dibuat dengan aturan yang berlaku. Gitu. Itu kalau kita bicara auditor di bidang keuangan. Tapi kalau misalnya kita bicara saat ini, apa sih profesi auditor? Saat ini ada namanya Institute of Internal Auditors di Amerika, kemudian di Indonesia ada chapternya, kemudian juga ada auditor-auditor di bidang lain. Misalnya kalau standar mutu ISO misalnya, ISO 9001, ISO 14001, itu kan ada auditornya masing-masing. Nah, ISO 9001 misalnya, dia standar mutu di bidang standar di bidang manajemen mutu. Otomatis yang akan menjadi subjek audit adalah mutu dari sebuah perusahaan. Standar mutu atau standar manajemen mutu dari sebuah perusahaan. Sehingga bukan mungkin saja auditornya bukan orang keuangan. Betul. Karena yang dilihat adalah aspek mutu. Atau misalnya auditor tentang ISO lingkungan misalnya, 14001 kalau saya tidak salah. 14001 itu tentang lingkungan, betul, tentang lingkungan. Lingkungan ya Pak. Dia itu auditornya pasti harus punya kekuatan di bidang lingkungan. Misalnya dia punya sertifikasi di bidang K3 misalnya, sehingga dia bisa melaksanakan audit. Sehingga kalau misalnya ditanya, auditor tuh harus belajar seperti apa? Tiap bidang ilmu akan punya pengkhususan masing-masing. Dan saat ini dengan dorongan untuk perusahaan lebih comply dengan aturan, lebih govern, lebih memiliki tata kelola, itu otomatis fungsi auditor itu akan semakin luas. Bahkan saat ini meskipun memang mungkin ada permintaan bahwa harus memiliki keahlian di bidang keuangan, tapi saat ini perusahaan publik juga diminta untuk memiliki komite audit. Nah, itu apa itu Pak? Nah, jadi itu adalah komite yang ada di bawah Dewan Komisaris yang nantinya dia akan melaksanakan fungsi-fungsi audit. Penelaahan audit yang nantinya dia akan melaporkan hasil auditnya, hasil temuannya kepada Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris akan membentuk suatu rekomendasi atau saran kepada direksi untuk perbaikan yang akan datang. Nah, itu kalau yang di bawah komisaris. Kalau di bawah direksi ada siapa? Ada yang namanya internal audit. Nah, internal audit ini dia memastikan kesesuaian aktivitas perusahaan dengan aturan yang berlaku. Jadi misalnya apakah suatu aktivitas comply dengan aturan pemerintah tertentu misalnya, atau karyawan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP di perusahaan. Nah, itu tugasnya internal auditor. Nah, kalau misalnya kita bicara dalam lini pertahanan gitu ya, ada yang disebut dengan three line of defense, itu ada kaitannya, di mana lini pertama pertahanan itu dalam arti kita melihat kesesuaian bisnis, manajemen risiko, itu ada di lini pertama, yaitu lini pemilik aktivitasnya. Kalau di risiko disebutnya risk owner, kalau di aktivitas disebut pemilik aktivitas. Dia bisa pemimpin unit kerja, dia bisa
pemimpin aktivitas atau pemimpin proyek, itu disebut dengan lini pertama. Kemudian ada di mana perannya para auditor. Mereka kalau untuk auditor manajemen risiko atau internal audit, dia bisa berperan di level kedua dan ketiga. Para penelaah risiko dia ada di level kedua sebagai pihak yang memastikan bahwa perusahaan tidak menghadapi risiko atau menghadapi risiko yang kecil. Karena kalau tidak ada risiko berarti perusahaan sudah mati ya. Iya betul Pak. Berarti risikonya kecil. Nah, tugas internal audit ada di lini ketiga. Karena dia harus memastikan kesesuaian. Karena fungsi audit itu sifatnya lebih reaktif ya. Jadi kalau manajemen risiko sifatnya lebih proaktif, kalau audit ini sifatnya lebih reaktif. Dia melihat dulu ada satu fenomena, baru ditelaah sesuai atau tidak dengan aturan yang ada. Nah, kalau misalnya nih Pak, ada perusahaan yang sedang mengalami istilahnya dia kayak blunder lah ya ceritanya nih Pak. Nah, terus tugasnya mereka itu bagaimana sih Pak untuk biar membangun lagi kepercayaan masyarakat itu ke perusahaan itu gitu loh. Dari sisi internal berarti auditor akan melihat apakah masalah yang muncul tadi itu akibat ketidaksesuaian dengan aturan. Iya, betul. Nah, dari situlah akan dilaksanakan audit secara internal, akan dilihat kesesuaian aturan dengan pelaksanaannya. Yang tidak sesuai akan diberikan rekomendasi perbaikannya kepada pelaksana kegiatannya dan dilaporkan kepada direksi. Okay. Nah, tapi di sisi lain sebetulnya kalau kita lihat apakah nanti impact-nya akan ke masyarakat secara luas, misalnya bisa reputasi. Betul. Nah, sebetulnya di sini ada peran juga timnya manajemen risiko. Kenapa tim manajemen risiko sebagai pilar untuk aktivitas yang proaktif, dia sebenarnya sudah bisa membaca. Kalau aktivitas ini berjalan dengan baik, akan ada keuntungan seperti apa, risikonya akan seperti apa. Sehingga sebetulnya kalau misalnya auditor dan tim manajemen risiko ini bekerja sama dengan baik, masalah di perusahaan selain juga akan minimal, juga dapat terkelola dengan baik. Nah, kan itu dari perusahaan nih ya Pak ya. Sebenarnya manajemen risiko ini juga berguna nggak sih untuk kehidupan sehari-hari nih Pak? Kan kita juga mikir-mikir nih, kok hanya di perusahaan aja, kira-kira kalau untuk di kehidupan sehari-hari pas nggak sih buat manajemen risiko gitu? Natali pernah punya pasangan kan? Pasti, pasti. Pasti pengen hubungan tetap terjaga gitu ya? Betul, betul. Berarti kan dari risiko hubungannya tidak terjaga. Ya. Betul kan? Bagaimana sih cara menjaga hubungan dengan pasangan tetap terjaga? Berarti otomatis kita harus bisa membangun kebersamaan, harus membangun kesamaan visi, akan seperti apa nanti hubungannya. Meningkatkan komunikasi ya Pak. Nah, itu salah satu di sana. Nah, itulah kalau kita lihat ke pribadi. Dan sebetulnya kalau kita mau lihat resiko itu ada di mana sih? Bahkan sejak bayi baru lahir, sebetulnya bayi sudah dihadapkan pada resiko. Resikonya apa? Mungkin kita bisa lihat statistik masa lalu gitu ya, bahwa tingkat kematian ibu saat melahirkan itu tinggi. Iya, betul. Sehingga apa? Bayi yang lahir punya risiko apa? Punya risiko ditinggal ibunya. Iya. Itu sudah risiko. Nah, berarti semakin bertambahnya usia, risiko akan semakin besar. Iya, nah, tinggal bagaimana kita sebagai manusia yang diberikan akal dan kemampuan untuk berpikir dan bertindak untuk memastikan bahwa apa-apa yang menjadi hambatan kita menjadi kecil. Contoh yang paling gampang misalnya, Natali mau berangkat ke bandara dari rumah misalnya. Dalam perjalanannya akan berpikir, oke, pertama saya harus memilih moda transportasi apa. Kalau saya pakai ojek, nggak mungkin sampai ke bandara. Atau kalaupun sampai juga jauhnya minta ampun dan lamanya banget gitu ya. Iya, betul. Kemudian kalau pakai angkutan umum juga kayaknya pilihannya tinggal bus bandara atau taksi misalnya, atau angkutan online misalnya. Nah, tinggal dihitung bagaimana kalau misalnya pilihan menggunakan ojek atau pilihan menggunakan transportasi umum atau menggunakan kendaraan pribadi, seperti apa potensi masalah di jalan. Itu disebut dengan bagaimana kita akan mengelola risiko. Karena risiko itu kan intinya adalah bagaimana terjadinya kita bisa mengelola sebuah ketidaksesuaian atau pencapaian tujuan. Tujuan kita ke bandara, ada nggak potensi ketidaksesuaiannya? Kalau pakai kendaraan pribadi, mungkin ada biaya ekonomis yang keluar, tapi mungkin lebih bisa diatur waktunya. Betul. Tapi kalau misalnya pakai angkutan umum, kita harus ikut jadwalnya, atau misalnya harus pesan sebelumnya. Nah, hal seperti itulah bagian dari pengelolaan risiko secara pribadi. Jadi kita harus bisa mengenal lah ya Pak risiko itu, dan gimana caranya kita cari solusinya kayak gitu ya Pak ya. Solusinya bukan berarti harus masalahnya selesai ya. Iya. Bisa jadi masalahnya berkurang. Lah. Iya, betul Pak. Benar. Nah, ini Pak, kan kita taunya manajemen risiko itu ada ISO 31000 tahun 2018 ya Pak. Iya.
Nah, apakah ISO itu akan terus berubah seiring berjalannya waktu atau memang tetap itu pakemnya Pak kayak gitu loh? Kalau kita lihat dari mulai terbitnya ISO 31000 yang pertama ya tahun 2009, itu waktu itu mereka mengatakan sebagai prinsip dan panduan. Di situ di dalamnya ada 11 prinsip yang cukup panjang ya statementnya, kemudian ada kerangka kerja yang juga sangat rigid sekali. Kemudian prosesnya pun juga kalau kita lihat bentuk arsitektur itu kotak-kotak gitu, sesuatu yang terkesan kaku gitu ya. Yeah. Tapi begitu muncul perbaikan di ISO 31000 tahun 2018, terlihat sama sekali berbeda. Beda banget. Karena apa? 8 prinsip yang kemudian muncul menggantikan 11 prinsip yang sebelumnya ada. Kemudian sudah memperkuat tujuan manajemen risiko di awal. Itu satu hal yang sangat berbeda sekali dengan yang lama. Kemudian dari sisi kerangka kerja juga sudah memperlihatkan peran pentingnya manajemen puncak dalam memastikan bahwa saya yang engage, saya yang akan memastikan manajemen risiko berjalan. Kemudian prosesnya pun dibuat dengan sebetulnya sama sih prosesnya, tapi ada hal yang ditambahkan, yaitu ada pelaporan dan pencatatan. Nah, disitulah kita melihat bahwa sebuah aktivitas manajemen risiko itu tidak hanya harus dilakukan, tapi juga perlu dicatat dan dilaporkan. Nah, tapi yang menarik adalah kalau di ISO 31000 tahun 2009 semua arsitektur dalam bentuk kotak-kotak gitu ya. Di dalam ISO 31000 tahun 2018 itu arsitekturnya berbentuk lingkaran. Bulat ya Pak ya. Nah, itu ternyata ada filosofinya. Filosofinya adalah apa? Bahwa lingkaran itu kan hampir tidak ada sudutnya ya. Iya, betul. Nah, terlihat sekali di proses. Di proses itu ada panah-panah kecil, ada segitiga kecil yang mengarah pada satu titik. Dan kalau kita lihat juga di kerangka kerja juga ada ada rangkaian lingkaran berbentuk panah mengarah pada satu titik. Itu terlihat seperti apa? Seperti konsep tentang bagaimana kita melaksanakan perbaikan yang berkelanjutan. Jadi kalau kita sering bicara tentang aktivitas di manufacturing, khususnya di manufacturing yang berbasis Jepang gitu ya, ada yang disebut dengan continuous improvement, menggunakan Deming Wheel atau lingkaran PDCA. Deming Wheel itu lingkaran dengan singkatan yang sama dan ada tulisannya PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Nah, itu persis sekali melambangkan bagaimana sebuah manajemen risiko itu bukan satu proses yang selesai di satu tahap, tapi berkelanjutan, dan tingkat kematangan risikonya akan semakin meningkat sejalan dengan berjalannya waktu. Oh, jadi terus-terusan gitu ya Pak ya? Harus jadi ada misalnya planning saat gitu ini ya? Risikonya A, kemudian ditangani sehingga menjadi A-. Kalau bisa berubah menjadi A kecil di masa yang akan datang. Atau risiko itu kan nggak mungkin jadi 0. Kalau jadi 0 risiko itu berarti bisnisnya sudah nggak ada gitu ya. Oh gitu ya Pak ya? Iya kan, risiko pasti ada kadar terkecilnya. Kalau perusahaan tidak berisiko, berarti perusahaan tidak berbisnis. Iya sih. Atau perusahaan ternyata risikonya sampai 100, berarti perusahaan gagal melaksanakan bisnis. Iya benar. Nah, berarti kan risikonya itu di rentang antara 0,001 sampai 99,99. Seimbang gitu ya Pak ya? Betul sih. Dan ya? yang penting itu adalah bagaimana risiko yang tadi tingkatnya tinggi sekali turun menjadi ke tingkat yang rendah. Karena kalau dihapus sama sekali nggak mungkin gitu ya. Iya. Karena apa? Bisa saja risiko yang sama akan muncul di waktu yang akan datang. Nah, iya betul. Misalnya saat ini ada risiko seperti COVID misalnya. Iya. Kalau perusahaan berorientasi berkelanjutan, dia harus menyiapkan langkah-langkah untuk mencegah kali untuk mencegah, atau misalnya tindakan saat ini sebagai bagian dari manajemen risiko harus tetap dicatat. Sehingga once misalnya jangan sampai terjadi ya, misalnya ada wabah lagi di waktu yang akan datang, kita sudah bisa mengelola. Ini terjadi ketika wabah flu burung tahun 2000 awal 2000-an gitu ya. Ada wabah flu burung, kemudian disambut dengan flu H1N1 yang sempat menjadi pandemi. Iya, betul. Terlihat sekali waktu itu dunia belum siap adanya wabah dari H5N1 dan menjadi H1N1. Tapi begitu melihat saat ini ada wabah COVID, meskipun juga lambat, tapi terlihat lebih cepat mengantisipasinya. Karena sudah terjadi. Sudah berpengalaman. Mereka, betul. Bisnis pun akan seperti itu. Terus berjalannya ya mereka pakai cara ini, tapi diperbarui lagi ya Pak ya. Nah, nih Pak, saya mau nanya nih Pak. Sebenarnya itu selain itu kan ada GRC ya atau GRC tuh, ya kan Pak. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih Pak? Dan dia ini termasuk dalam manajemen risiko apa bukan sih? Jadi GRC itu sebetulnya masa depan dari manajemen risiko. Kenapa saya sebut masa depan?
Karena dengan GRC itu perusahaan tidak hanya akan mengelola risiko, tapi pertama membangun sistem tata kelolanya, yang kemudian mengelola risiko-risikonya, dan yang ketiga memastikan kepatuhannya. Sesuai dengan singkatannya GRC, Governance, Risk, and Compliance. Memang saat ini belum ada standar yang baku ya, kecuali yang ditetapkan oleh satu lembaga di Amerika namanya OCEG. Nah, lembaga ini memang menyebutkan sebuah perusahaan yang menerapkan GCG secara tepat, dia akan memiliki perusahaan yang disebut dengan Principled Performance. Jadi diawali dengan penyusunan sistem tata kelola, kemudian melaksanakan manajemen risiko, dan diakhiri dengan menjaga kepatuhan. Perusahaan akan terjamin masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini GRC sendiri ini apakah dipakai di perusahaan ini juga atau hanya di instansi pemerintah aja nih Pak? Nah, sesuai dengan governance ya Pak? Saat ini tata kelola gitu ya atau governance itu untuk GRC memang lebih banyak dipakai di dunia usaha. Dunia usaha. Arahannya memang untuk menjaga dunia usaha ini bisa terjaga pertumbuhannya berkelanjutan. Karena kalau kita melihatnya ke sisi yang lebih luas bisa dilaksanakan, tapi mungkin aspeknya akan berbeda. Sama seperti ISO 31000 ketika diterapkan untuk lembaga publik di Indonesia diganti implementasinya dengan SNI 8848, jadi penerapan manajemen risiko bagi lembaga publik. Nah, kalau GRC ini memang saat ini penekanannya lebih banyak ke dunia usaha. Dunia usaha ya Pak ya? Mau usaha apapun itu ya Pak? Betul, ya? Karena sifatnya generik bisa diterapkan di industri apapun, dalam skala sebesar apapun, atau sekecil apapun, baik itu startup maupun perusahaan yang sudah mature. Startup pun juga ada ya Pak ya? Bisa menerapkan itu. Berarti semua perusahaan, even itu adalah startup, juga harus punya manajemen risiko ya Pak ya? Betul, wajib. Karena wajib, apa? Ya? Sebuah bisnis ketika dibangun pasti akan nempel risiko inherent di dalamnya atau risiko yang bawaan ketika bisnis dibangun. Iya, betul. Sehingga agar risikonya tidak tambah besar harus dikelola dengan baik sejak awal. Iya benar sih, betul. Apalagi yang ingin membangun perusahaan dari kecil nih ya, berguna banget nih ada yang harus dimulai sejak kecil tuh sudah mulai aware sama risiko. Iya betul sekali. Nah terus ini Pak, bagaimana mengukur budaya risiko dalam perusahaan? Gitu. Budaya risiko itu tidak bisa langsung serta-merta muncul gitu ya. Harus dibangun perlahan-lahan sejak dari kesadaran kita sebagai pribadi. Jadi kalau kita sebagai pribadi belum sadar bagaimana risiko itu harus dikelola, pasti ke level perusahaan tidak akan bisa dikelola dengan baik. Karena seperti yang disampaikan oleh sebuah lembaga ya, Institute of Risk Management, mereka punya 5 level pencapaian dari mulai kesadaran pribadi hingga bagaimana nanti risiko sudah jadi budaya di organisasi. Dan itu butuh waktu yang tidak sebentar. Kalau perkiraan saya mungkin butuh waktu paling cepat 3-4 tahun baru sebuah kultur manajemen risiko atau budaya risiko itu bisa tertanam kuat di perusahaan. Itu udah hampir mirip dengan budaya manajemen juga ya Pak jadinya ya. Jadi nanti tuh harus budaya manajemen risiko tuh budaya risiko harus nempel dengan budaya korporasi. Kalau misalnya perusahaan hanya berpikir tumbuh, biasanya akan keselip, risikonya tidak akan terkelola dengan baik. Sehingga baiknya memang manajemen risiko itu sesuai dengan prinsipnya ya, untuk memiliki tujuan untuk menciptakan dan melindungi nilai, baiknya nilai bisa tercipta dari manajemen risiko dan terlindungi dari masalah-masalah yang muncul. Nah, kira-kira ada contohnya nggak sih Pak? Entah itu dari kasus yang mungkin menggunakan adanya budaya risiko perusahaan gitu. Ada nggak Pak? Saat ini mungkin kita bisa melihat beberapa contoh yang sudah berjalan ya. Iya, boleh Pak. Ada beberapa BUMN yang sudah menerapkan kebijakan risiko, budaya risiko, dan biasanya tercermin kalau kita membaca laporan-laporan tahunan mereka. Karena kan di laporan tahunan, apalagi khusus bagi emiten ya, OJK mensyaratkan adanya satu subbagian manajemen risiko di dalam pelaporan tentang tata kelola. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki kultur risiko yang bagus, pelaporan manajemen risikonya akan komprehensif. Dari mulai mungkin daftar risikonya, kemudian apa risiko-risiko yang major yang menjadi masalah besar perusahaan, dan bagaimana cara mengelolanya. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan manajemen risiko, meskipun dia sama-sama emiten, akan terlihat bagaimana di pelaporan bagian manajemen risiko tersebut. Biasanya hanya sekedar lip service aja, hanya menyebutkan risiko-risiko umum tanpa menyampaikan apa sih tindakan yang perlu dilakukan. Jadi kayak lebih memperbagus aja ya Pak ya? Hanya sebagai wajib lapor aja. Apakah itu sudah dikelola? Saya sih tidak yakin itu sudah dikelola ya. Itu bakalan ini nggak sih Pak, kayak bermasalah nggak sih kalau ada yang kayak gitu Pak?
Ya mungkin masalahnya nanti akan dialami oleh perusahaan itu sendiri. Dalam arti apa? Dalam arti ketika masalah sebetulnya muncul, karena kan masalah beda sama risiko ya. Kalau masalah itu sudah terjadi, kalau risiko itu yang perlu kita antisipasi kan. Betul. Nah, jangan sampai risiko yang kita akan hadapi itu terjadi dan menjadi masalah. Karena kalau sudah jadi masalah, ya kita hanya bisa menyelesaikannya. Jadi kalau misalnya ada satu pendapat yang mengatakan bahwa aman itu mahal, tapi tidak aman akan lebih mahal. Yeah. Karena apa? Kalau aman, kita kan memang akan biaya. Seperti manajemen risiko. Apakah manajemen risiko itu gratis? Enggak juga. Pasti di tahap awal akan muncul biaya-biaya apa? Biaya pembentukan tim manajemen risiko, berarti akan biaya sumber daya manusianya, kemudian bagaimana mengelola risiko di awal, mungkin di awal harus bayar konsultan, segala macam. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin kuat budaya risiko di dalam diri karyawannya, biaya itu akan berangsur-angsur turun dan malah bisa menjadi nilai yang bertambah bagi perusahaan. Iya, jadi karena menguntungkan ya Pak. Betul, karena apa? Kepercayaan pemangku kepentingan, khususnya government ya, pemerintah, kemudian supplier, pemasok, supplier itu pemasok ya, supplier, kemudian customer, masyarakat luas akan lebih percaya pada perusahaan. Itulah pentingnya teman-teman manajemen risiko itu nggak hanya kecil tapi besar juga ya kan Pak, buat perusahaan dan juga buat karyawan dan ya buat kehidupan kita gitu loh, betul kan Pak ya? Betul. Baik, terus ini Pak, mungkin kita bisa mengulik lagi lah lebih dalam nih, kira-kira nih investment banking nih Pak, itu sebenarnya apa sih Pak? Karena kan kita itu baru dengar nih istilah dari investment banking atau investment banker. Nah itu apa sih Pak? Gitu loh. Investment banking itu sebetulnya pengetahuannya ya, how to do-nya. Praktisinya adalah investment banker, pelaksananya. Nah, kalau ditanya spektrumnya dari mana sih manajemen investment banking itu, kita bisa melihat dari banyak aspek. Pertama adalah investment banking itu dulunya memang hanya membantu pendanaan saja. Jadi bagaimana perusahaan butuh dana, kemudian dibantu mencarikan mitra pendanaannya, kemudian selesai. Tapi pada perkembangannya, fungsi atau peran investment banker itu menjadi semakin luas. Kalau kita bicara investment banker dari sisi perusahaan sekuritas atau perusahaan efek, dia akan menjadi perantara bagi pendanaannya. Kalau dia misalnya mau IPO, berarti dia akan menjadi akan menjadi penjamin emisi efeknya, kemudian dia akan mencarikan siapa investor yang mau beli. Tapi dari sisi perusahaan, mungkin orang lebih kenal dengan fungsi yang disebut dengan corporate finance. Karena mereka itulah yang akan merencanakan, menyiapkan, membangun seperti apa sih kebutuhan perusahaan akan dana di masa yang akan datang, sesuai dengan rencana bisnisnya perusahaan. Nah, perpaduan dari dua ini akhirnya oleh Tap Capital dikembangkan menjadi satu pengetahuan baru yang disebut dengan investment banker dan sesuai dengan yang dilaksanakan oleh LSP Pasar Modal. Ini menjadi satu cabang ilmu baru dan tersertifikasi gitu ya. Nah, tapi sebetulnya nanti perannya seperti apa sih gitu kan? Pasti akan nanya, terus kalau saya ikut mau ngapain gitu. Gunanya apa sih Pak? Gitu. Pertama kita akan memiliki pengetahuan, kemudian akan diajari untuk menjadi ahli dan bisa bersikap kerja yang baik untuk hal-hal yang berkaitan dengan investment banker. Mulainya dari mana? Mulainya dari bagaimana kita membangun bisnis, kemudian secara internal kita sebagai pihak yang akan membantu bisnisnya terbangun, sampai bisnisnya tumbuh secara berkelanjutan dan tidak terbatas besarnya. Betul. Nah, terus kalau misalnya dia sebagai mitra, sebagai konsultan, sebagai penjamin emisi, fungsinya di mana? Para investment banker bisa berperan sejak perusahaan itu berdiri. Dalam arti apa? Mungkin di awal hanya membantu bagaimana memberikan penilaian sehingga perusahaannya bisa dikatakan siap untuk tumbuh. Kemudian mencarikan mitra-mitra pendanaannya. Kemudian lebih jauhnya lagi ketika perusahaan tumbuh besar, kemudian sudah merasa perlu pendanaan lebih luas, bisa mencarikan atau membantu menyiapkan pendanaan dari surat utang misalnya. Atau misalnya, kita sudah cukup besar, kita ingin berbagi pemilikan kita kepada masyarakat, mungkin akan membantu proses IPO. Dan ketika sudah menjadi perusahaan publik juga bukan berarti tugas seorang investment banker selesai, karena apa? Mereka juga akan membantu aktivitas perusahaan ketika bertumbuh lagi. Misalnya secara internal mereka butuh pendanaan, mereka bisa right issue atau menerbitkan saham baru dan dijual kepada masyarakat lagi. Bisa juga misalnya, sahamnya sudah terlalu tinggi harganya, bisa di stock split. Itu juga rencana kemudian pertimbangan strateginya juga yang membantu dari investment banker. Atau misalnya
aduh kita sudah terlalu besar, tapi kita masih punya potensi market nih, atau ada pesaing yang perlu kita ambil. Merger, akuisisi, konsolidasi, itu juga peran dari tim teman-teman di investment banker. Nah, kalau untuk kayak contohnya Tokopedia dengan Gojek itu termasuk apa itu Pak ya? Kesepakatan yang muncul kan penggabungan usaha ya, tapi mereka tidak kemudian melebur jadi satu entity, mereka membangun entity yang baru gitu ya. Iya, betul. Nah, mereka membangun yang namanya GoTo itu sebagai sebuah entity baru yang dimiliki bersama oleh Tokopedia dan Gojek. Okay. Nah, berkembangnya seperti apa besarnya mungkin teman-teman sudah bisa melihat sendiri ya. Sudah ada publikasi-publikasi yang muncul, bisa juga nonton video-video yang ada gitu ya tentang rencana bisnisnya GoTo, tapi menurut hemat saya ini salah satu bentuk dari bagaimana bisnis terkonsolidasi. Bagaimana kemampuan sebuah Gojek dipadukan dengan kekuatan marketnya Tokopedia digabungkan menjadi satu untuk sebuah kekuatan bisnis yang mungkin pertumbuhannya tidak bisa kita bayangkan. Iya, benar. Apalagi kan Tokopedia itu adalah e-commerce dan juga Gojek adalah layanan transportasi. Iya, transportasi kan lumayan cocok tuh ya jadinya ya Pak ya. Dan kita sudah bisa melihat sekarang ya pertumbuhannya dengan kemudian mereka mengakuisisi Bang Arto misalnya, yang disebut sekarang menjadi Bang Jago gitu ya. Oh, Bang Jago, nah, iya. Itu bagian dari, kalau saya lihat itu bagian dari strategi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Benar-benar semakin besar jadinya ya Pak ya. Dan kita tidak akan tahu besarnya akan seperti apa. Iya, benar sekali, benar. Nah, terus kan itu udah ya Pak penjelasan sedikit tentang investment banking itu apa. Nah, di dalamnya pasti ada krucil-krucilnya gitu ya Pak ya. Nih, sepengetahuan saya nih, itu pasti ada legal aspek nih ya Pak ya. Nah, apakah legal aspek ini atau sangat penting gunanya di dalam perusahaan? Perusahaan itu ketika beroperasi pasti akan ada aturan-aturan yang mengikat. Sebuah PT misalnya, PT akan diikat secara umum oleh Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Di dalamnya ada pengaturan seperti apa perusahaan harus berjalan, kemudian bagaimana anggaran dasar dibangun, dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya kemudian perusahaan ini dia bergerak di bidang industri tertentu misalnya, di bidang transportasi berarti harus patuh pada aturan dari Kementerian Perhubungan. Kalau misalnya di bidang IT berarti harus patuh pada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kemudian kalau di bidang pertambangan harus patuh pada ketentuan lain di bidang SDM dan Minerba. Itu kalau bicara per sektor industri. Kemudian kalau misalnya dia kemudian masuk ke dalam dunia pasar modal, dan harus patuh pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Berarti itu saya sudah ada 3 undang-undang yang harus mereka patuhi, belum turunan-turunannya, peraturan segala macamnya. Sehingga kalau misalnya apakah itu ada kaitan sama ilmu IB? Pasti karena apa? Misalnya di Bursa Efek ada peraturan tentang IPO bagi perusahaan yang beraktivitas di bidang pertambangan. Ada aturannya khusus. Nah, berarti ada aturan-aturan tambahan yang harus disesuaikan. Nah, itu berarti penting sekali bagaimana nanti sebuah aktivitas investment banking dilihat dari aspek legalnya, kemudian kita bisa lihat bagaimana kita bisa memanfaatkan keuntungan-keuntungan dari aspek legal ini buat mulusnya proses pertumbuhan perusahaan. Oh, jadi kayak legal aspek ini tuh lebih mungkin membuat dokumen, terus memperlancar perizinan jadinya ya Pak ya? Tidak hanya itu sebetulnya. Tidak hanya itu aja ya Pak tapi juga bagaimana perusahaan bisa menjaga kesesuaiannya atau kepatuhannya dengan aturan undang-undang gitu ya? Misalnya di perusahaan yang publik misalnya. Sebelum mereka menjadi perusahaan publik, mereka sudah wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya 30% dari jumlah total komisaris. Kemudian di bawah direksi harus punya apa? Harus punya sekretaris perusahaan atau corporate secretary dan unit internal audit. Kemudian di bawah komisaris harus punya apa? Komite audit dan komite nominasi dan remunerasi. Itu saja sudah 2 hal yang perlu dipatuhi gitu kan. Nah, dan itu tidak akan bisa berjalan kalau aspek legal dari tim IB-nya kuat. Wah, tapi banyak juga ya Pak ya ternyata. Betul, sehingga memang orang IB itu tidak harus dari orang keuangan. Tapi good to have kalau misalnya dia sangat ahli di bidang keuangan, tapi juga harus kuat juga. Makanya IB itu bukan kerjaan satu orang, tapi kerjaan satu tim. Sehingga memang dengan kondisi saat ini sebetulnya Indonesia masih membutuhkan banyak praktisi IB yang berkualitas dan tidak hanya jago di bidang keuangan, tapi juga bisa memahami dari aspek tax and audit, dari aspek legal, dan yang tidak kalah penting aspek komunikasi. Karena apa? Karena semua aktivitas ini nanti harus bisa dikomunikasikan kepada masyarakat. Sehingga kalau IPO masyarakat akan berminat, kalau dia punya masalah bisa diselesaikan dengan lebih baik karena ada manajemen komunikasi dengan tepat. Betul sekali. Nah,
seperti yang Pak Deden jelasin kan. Cuman kalau saya lihat investment banker itu kan kurang banget atau jarang lah terlihat di Indonesia itu sendiri gitu loh. Nah sebenarnya ada nggak sih Pak contohnya gitu loh seorang investment banker gitu? Teman-teman di investment banker itu kan memang kerja tim ya. Jadi memang jarang sekali mereka muncul ke permukaan. Beda dengan analis saham yang seringkali disorot TV gitu ya, jadi narasumber di media gitu. Iya, benar. Biasanya para praktisi investment banker dia akan bergerak di belakang layar. Tapi perannya sangat besar. Nah, kalau kita lihat di Indonesia memang saat ini relatif belum banyak ya praktisi investment banker, dan menurut saya peluangnya besar. Karena apa? Karena kalau kita melihat kondisi COVID saat ini ya, banyak usaha yang turun, yang mungkin banyak yang mati. Tapi nanti setelah COVID selesai, kemudian bisnis akan tumbuh, apalagi pertumbuhan bisnisnya kita tidak bisa perkirakan ya akan tumbuh seperti apa bisnisnya. Tapi biasanya post crisis itu akan menjadi satu kesempatan yang besar. Nah, saat itulah kita akan melihatnya apa? Di dunia Indonesia lah ya, di Indonesia itu bank itu mungkin asetnya hitungannya masih berapa ribu triliun gitu ya. Sementara mungkin pertumbuhan bisnis akan jauh lebih besar dari itu, dan pasti pendanaan dari bank tidak akan cukup untuk menyediakan pendanaan semuanya, sehingga memang yang akan optimal adalah pendanaan dari capital market, baik itu penerbitan surat utang maupun pelepasan saham kepada masyarakat. Nah, dua aktivitas inilah yang kemudian akan sangat penting dan sangat membutuhkan peran dari tim investment banker. Sehingga kalau misalnya saya ditanya, apa sih salah satu profesi yang bisa bertumbuh berkembang pasca krisis, adalah profesi investment banker. Karena apa? Karena tidak hanya sebagai pelaksana investment bankernya di perusahaan sekuritas atau sebagai corporate finance, dia sebagai karyawan di perusahaan, tapi profesi investment banker dengan kemudian nanti akan muncullah municipal bond, misalnya obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, kemudian banyak BUMD yang butuh muncul, dan juga sekarang IPO juga sudah boleh dilaksanakan oleh perusahaan berskala kecil, karena ada papan pencatatan yang disebut dengan papan akselerasi. Saya nggak bisa bayangkan akan banyak sekali perusahaan yang membutuhkan jasa investment banker untuk membantu proses pertumbuhan bisnisnya. Sehingga bisa saja nanti profesi baru dari investment banker adalah konsultan bagi persiapan IPO, kemudian bisa menjadi penasihat investasi dan segala macamnya. Jadi kalau ditanya apa sih perannya, akan sangat luas sekali. Dan itu sangat penting banget buat masa depan jadinya ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di bidang keuangan yang memang masih belum memikirkan apa sih karir mereka ke depan, karir sebagai seorang investment banker bisa dipikirkan. Nah, tuh ada solusi terbaik dari Pak Deden bahwa investment banker itu bakalan jadi profesi yang menguntungkan istilahnya Pak. Jadi ya? Hype nanti. Wih, hype banget nggak tuh? Baik-baik. Nah, tapi Pak, kalau kan tadi Pak Deden bilang investment banker itu dikhususkan ke perusahaan aja gitu. Nah, kira-kira kalau untuk di instansi pemerintah itu ada juga nggak sih Pak gitu loh? Di lembaga pemerintahan ada beberapa badan yang di bawah kementerian yang memang khusus, atau kadang-kadang pemerintah daerah membuat satu BUMD yang khusus untuk mengembangkan bisnisnya. Saya tangkap tuh ada beberapa, mungkin hampir semua provinsi sudah punya ya, tapi yang kemudian dijadikan sebagai BUMD mungkin masih jarang. Rata-rata masih di dalam ada sebut dengan Bapeda ya, Badan Perencanaan Daerah gitu ya. Nah betul. Itu pasti harusnya menurut hemat saya tuh ada orang-orang yang memang memiliki kemampuan di bidang investment banker. Karena apa? Karena bisa jadi mereka sebagai pengelola bisnis, pengelola keuangan daerah akan punya BUMD yang pasti akan juga tumbuh dan berkembang gitu ya. Benar-benar. Nah ini ada satu bank di Indonesia, bank daerah di Indonesia yang sekarang sudah memiliki perusahaan sekuritas. Mungkin kalau saya baca harapannya adalah salah satunya untuk membantu para BUMD bisa mempersiapkan dirinya sebagai perusahaan yang go public ke depan. Bagus juga ya Pak ya rencananya itu ya. Bagus sekali. Dan saya rasa provinsi lain di Indonesia juga harus ambil peran. Kenapa? Tiap provinsi punya ciri khasnya masing-masing. Dan bukan tidak mungkin BUMD di masing-masing provinsi itu juga punya kesempatan bertumbuh dan berkembang yang kita juga nggak tahu seberapa besar tumbuhnya. Iya, dan juga kan bisa membantu masyarakat juga jadinya ya Pak ya. Karena ekonomi akan meningkat dengan baik dan otomatis ketergantungan pada pihak swasta akan
mungkin akan menjadi seimbang. Iya, benar. Antara punya milik negara istilahnya Pak ya, dengan swasta kayak gitu ya. Kita begitu. Baik-baik. Nah kan bahas tentang IPO. Saya bacanya nih Pak, kalau sebelum IPO itu pasti harus ada restrukturisasi nih ya Pak. Iya. Nah itu apa sih Pak sebenarnya gitu loh? Jadi gini, perusahaan ketika akan IPO, biasanya mereka harus punya mimpinya dulu. Betul. Mimpinya akan seperti apa sih besarnya gitu. Misalnya sebuah perusahaan yang tadinya berbisnis di bidang batu bata misalnya, kan biasanya itu cenderung rumahan gitu ya. Iya. Tapi kemudian ternyata ada peluang bagus nih dalam membuat bata dari beton misalnya. Kemudian berpikir bisnis, kemudian berkembang. Oh iya, ngapain sih cuma bikin bata? Gimana kalau saya bikin bangunan? Iya. Gimana kalau saya menjadi konsultan bangunan? Gimana kalau saya menjadi perencana sipil? Kan akan ke sana. Iya, betul. Nah, mimpi itulah yang kalau bahasa keuangan disebut dengan restrukturisasi. Karena apa? Berarti rencana bisnis harus dibantu disiapkan untuk memuluskan rencana bisnis ini, apa yang harus diperbaiki. Misalnya tadinya bentuknya CV, kemudian harus menjadi PT, kemudian di pemegang sahamnya direkturisasi, misalnya kemudian karena akan menjual kepada masyarakat harus menerbitkan saham baru, misalnya kemudian bisnisnya tadinya misalnya levelnya level ruko, pengen punya gedung sendiri misalnya, atau seperti apa. Nah, mimpi-mimpi itu bisa disiapkan sebelum IPO. Jadi begitu nanti IPO, kemudian ada sejarah yang ingin dibangun ke depannya, proses IPO-nya akan semakin mudah. Dan justru fase restrukturisasi ini yang mungkin termasuk yang paling sulit ya, karena memadukan mimpi dengan kenyataan sulit. Iya, benar sekali itu Pak. Yang agak berat karena terus terang saja di Indonesia kan di Bursa Efek itu ada 11 sektor industri yang mungkin juga mereka ada di dalamnya para calon perusahaan baru itu. Nah, itulah peran penting dari tim investment banker untuk bisa membantu perusahaan menciptakan mimpinya dan sekaligus merealisasikan mimpi tersebut. Nah itu berarti kan butuh planning panjang ya Pak ya? Iya. Nah itu biasanya kayak gitu-gitu tuh ada kendalanya nggak sih Pak dari seorang investment banker dengan kliennya gitu loh Pak? Kendalanya pasti banyak ya, karena bahkan perusahaan di industri yang sama pun bisa punya masalah yang berbeda-beda. Tapi balik lagi bahwa sebuah aktivitas investment banker pasti diawali dengan rencana yang panjang. Makanya tidak heran sebuah perusahaan yang mungkin tadinya sudah siap matang akan IPO karena kondisi market belum siap, terpaksa menunda dulu misalnya. Atau misalnya perusahaan yang oke, saya sudah punya semangat untuk IPO, tapi ternyata di internal masih banyak masalah, beresin dulu misalnya. Sehingga untuk kemudian perusahaan menyatakan siap IPO, itu prosesnya bisa panjang, mungkin bisa 2-3 tahun, bisa mungkin lebih gitu ya. Karena pasti akan banyak aspek dulu yang disiapkan dalam restrukturisasi tersebut. Jadi nggak sejentik jari gitu ya Pak? Iya, betul. Misalnya aset yang berupa tanah akan di IPO-kan misalnya sebagai bagian dari aset perusahaan. Dipastikan dulu PBB-nya dibayar nggak? Kemudian hak atas tanahnya punya siapa? Perorangan atau punya perusahaan. Nah, itu bagian dari hal kecil dari restrukturisasi. Nah Pak, kalau itu kan saya juga baca berita nih, kayak ada kita anggap aja perusahaan A, dia ingin melakukan restrukturisasi utang tuh Pak, tapi ke bank. Nah itu maksudnya kayak gimana tuh Pak? Nah itu biasanya perusahaan menghadapi masalah keuangan. Misalnya perusahaan, anggaplah perusahaan pinjam uang 1 miliar misalnya. Kemudian pada perkembangannya disepakati misalnya bank memberikan pinjaman dengan bunga misalnya 5% per tahun misalnya. Ternyata pada perjalanan bisnisnya tidak bisa berjalan dengan mulus sehingga akhirnya bunga tidak terbayar, pokoknya pun tidak terbayar. Nah, sehingga biasanya tawaran yang muncul dari perbankan adalah oke, kita restruct saja. Bisa dengan perpanjangan masa pinjaman, bisa dengan metode-metode yang lain ya, perbankan banyak metode yang bisa dipakai. Nah, nanti dari situlah perusahaan bisa menata ulang. Karena apa? Ketika perusahaan berhutang kepada bank, itu akan muncul biaya pendanaannya dalam bentuk bunga ya. Nah, itu harus dihitung betul oleh perusahaan. Makanya perusahaan-perusahaan yang sebetulnya ingin tumbuh dan berkembang harus bisa memastikan apakah kebutuhan dana mereka cukup dipenuhi oleh perbankan dalam arti pinjam ke bank, atau memang ingin menciptakan dana-dana yang berbeda, baik itu menggunakan instrumen pasar uang atau menggunakan instrumen dari pasar modal berupa surat utang atau menerbitkan saham baru dalam bentuk IPO. Gitu. Nah itu sebenarnya bagus nggak sih Pak
dengan adanya restrukturisasi utang buat perusahaan lo ya Pak ya? Gitu. Bagi perusahaan yang kesulitan keuangan, restrukturisasi memang satu-satunya jalan. Karena kalau misalnya restrukturisasi berjalan tapi kemudian masih macet, berarti kan bank tidak punya cara lain selain kemudian mungkin mengambil asetnya misalnya. Iya, menarik ya Pak atau ya. misalnya melelang asetnya. Iya, tapi iya. Sampai saat ini, khususnya bagi perusahaan yang memang berskala belum besar atau memang tergantung pada pinjaman di bank, bisa saja itu menjadi jalan. Atau bisa juga jalan restruknya nanti dengan IPO. Karena banyak juga IPO yang penggunaan dananya alokasinya untuk pembayaran utang. Sehingga harapannya pas setelah IPO, perusahaan tidak lagi berhutang, sehingga bisa punya struktur keuangan yang lebih baik. Dengan struktur keuangan yang lebih baik, dia bisa berbisnis dengan lebih mudah dan lebih gampang atau lebih cepat untuk bertumbuh. Nah, kan tadi karena Bapak bilangnya IPO, kan kita mungkin masyarakat umum juga bingung, IPO itu apa sih Pak? Gitu. Boleh dijelaskan nggak nih Pak? IPO itu kan singkatannya Initial Public Offering atau penawaran umum perdana. Itu bisa dua, bisa untuk efek atau surat berharga bersifat ekuitas dalam bentuk saham, atau bisa juga IPO saham, surat utang. Jadi ketika perusahaan pertama kali menerbitkan surat utang disebut dengan IPO obligasi. Kalau yang menerbitkan saham itu IPO-nya IPO saham. Makanya biasanya kalau pakai istilah di Bursa Efek disebutnya penawaran umum saham perdana kalau IPO saham, atau penawaran umum obligasi perdana untuk obligasi. Nah, itu juga ada prosesnya, ada aturannya gitu yang harus dipatuhi, dan baik Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan pasti akan memastikan proses IPO dari sebuah perusahaan itu akan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi IPO ini tuh dia membantu lah ya Pak jadinya ya. Khususnya untuk IPO saham itu berarti membuat perusahaan yang tadinya tertutup menjadi perusahaan publik. Terbuka lah ya Pak ya. Karena perusahaan publik itu syaratnya minimum 300 pemegang saham. Banyak juga ya Pak ya. Jadi paling tidak ketika IPO itu untuk bisa menjaring sejumlah pemegang saham baru tersebut. Itu gunanya apa Pak? Kalau sampai 300 pemegang saham loh Pak? Kan analoginya gampang aja. Perusahaan tuh kalau dimiliki orang banyak lebih baik nggak sih? Iya sih Pak. Jadi, membantu jadinya. Nah, tapi apakah angka 300 ini angka minimum? Aturannya menyatakan begitu. Bisa lebih nih berarti. Bisa Pak. lebih. Jadi tapi di Bursa Efek sendiri membagi lagi. Kalau untuk di papan utama pemegang sahamnya harus berapa gitu, di papan pengembangan boleh berapa, di papan akselerasi boleh berapa. Itu ada aturannya. Gitu. Jadi beda papan itu ada aturannya, baik itu dari sisi keuangannya, dari sisi pemegang sahamnya, dari sisi yang lain tuh pasti ada aturan yang berbeda-beda. Jadi memang tidak langsung 300 tapi pasti ada dibagi-bagi. Minimum gitu. 300. Minimal 300. Karena itu syarat di undang-undang untuk menyatakan dia sebagai perusahaan. Tapi nanti ada dibagi-bagi lagi gitu Pak? Nanti mereka akan bertambah. Bertambah seiring ininya ketika ya Pak? 300 pas initial public offering, otomatis kan ketika di market akan ada yang beli separuh, ada yang beli separuh, sehingga bisa bertambah. Benar. Oke, lumayan ribet tapi sebenarnya itu berguna buat kita loh teman-teman. Jadi dicatat ya. Baik Pak, ada lagi. Jadi kan tadi udah nih membahas tentang restrukturisasi dan IPO tentunya. Nah, selain itu kan juga ada tax dan audit nih Pak. Iya. Nah, ini saya biasa Pak, saya cari-cari info juga. Kira-kira apa sih yang membedakan dari tax review dengan tax audit gitu? Review itu kan kita melihat aspek kesesuaian dengan, jadi kita melihat apakah perusahaan sudah memiliki atau sudah memenuhi syarat untuk pajak tertentu di review. Misalnya kalau perusahaan kecil biasanya PKP ya, perusahaan belum perusahaan kena pajak, pasti berbeda aturannya dengan perusahaan yang sudah kena pajak. Tapi kalau kita bicara audit, berarti ada masalah dengan perpajakan yang dibayarkan. Misalnya kurang bayar atau misalnya kelebihan bayar. Baik kekurangan atau kelebihan bayar pasti akan menjadi subjek audit. Kenapa? Kalau kurang bayar pasti nanti ujung-ujungnya kalau ketahuan memang kurang bayar akan diminta membayar kekurangannya plus denda. Dan kalau misalnya ternyata kelebihan bayar pasti harus dikembalikan kepada pembayarnya. Betul. Nah itu kalau misalnya kita bicara tax audit. Kalau tax review berarti kita mereview dulu sudah sesuai belum dengan aturannya. Ini biasanya kalau tax review dilaksanakan oleh internal. Kalau audit biasanya oleh pihak luar. Bisa oleh auditor eksternal, bisa juga oleh kantor pajak, tergantung kebutuhannya. Tergantung dari kebutuhan dari perusahaan itu juga dan ya. Dan kalau untuk ilmu IB, peran tax dan audit itu justru ada di awal. Karena apa, nanti konsultan keuangan, konsultan hukum, auditor itu kan bersama-sama memastikan itu. Digabung ya Pak jadi ya? Karena pernah ada kejadian perusahaan gagal IPO
Seru nih. Karena perusahaan itu misalnya punya aset dalam bentuk tanah dan belum bayar pajaknya. Aduh, terus gimana tuh Pak? Ternyata ketika harus dibayar pajaknya nilainya besar sekali dan perusahaan nggak punya cukup uang untuk bayar itu. Ya udah akhirnya IPO-nya ditunda. Oh. Nah, bisa karena hal itu IPO tertunda. Tertunda, tapi itu tertunda kan Pak? Maksudnya Iya. tidak sampai kayak dia benar-benar perusahaan itu tidak bisa IPO karena itu gitu. Ya yang pasti otomatis kalau pengen IPO-nya lanjut, kewajiban pajak mesti dibayar Harus dulu. dibayar dulu ya Pak ya? Kan nanti kan ada tuh surat tax clearance-nya bahwa oke, secara pajak sudah sesuai, tidak ada lagi tunggakan atau apapun. Oke, baik. Nah, kalau misalnya itu kan tadi kan Pak Deden bilang nih kalau konsultan hukum terus pajak itu bisa gabung. Jadi itu mereka nanti ngebahasnya ya itu lagi tadi itu ya Pak. Ya fokus ke bidang itu aja. Oh, tapi maksudnya saling berkesinambungan kan Iya, Pak ya kayak misalnya pembahasannya? perusahaan melaporkan laporan keuangan. Kan di laporan keuangan itu ada ketika kita bicara laporan laba rugi, di ujungnya ada pajak yang mesti dibayar. Iya. Nanti pasti orang auditor akan nanya, ini teksnya udah bener belum? Apakah bener undang-undangnya menyatakan pajak kamu harus bayar sekian? Apakah misalnya perusahaan ada insentif pajak atau enggak sebelumnya? Atau misalkan perusahaan rugi, apa iya masih harus bayar pajak? Nah kayak gitu tuh itu nanti satu bagian itu saja hanya muncul satu angka, tapi proses penelaahannya bisa panjang. Aduh, agak ribet ya karena memang itu lagi ya Pak ya, undang-undangnya banyak. Dan datanya harus ada kan pasti. Iya betul, datanya harus banyak karena kalau tidak ada data kan nanti jadinya bagaimana proses audit pemalsuannya jadinya Pak ya. proses auditnya berjalan seperti apa, dan nanti proses kesesuaian dengan opini yang akan diberikan oleh auditor juga bisa berbeda. Oke, jadi itu membantu lah Pak ya. Nggak bayar pajak, berarti auditor nggak bilang, lo dokumen pajaknya nggak ada, berarti kamu nggak bayar pajak dong. Iya. Berarti nanti opini auditor bisa berubah. Oke. Dan tadi misalnya wajar tanpa pengecualian karena misalnya ada pajak yang belum terbayar kemudian tidak tercatatkan juga, bisa berubah opininya, bisa menjadi wajar dengan pengecualian. Nah, tuh kalau opini auditor itu sebenarnya ada berapa sih Pak gitu loh? Ada 5, tapi mungkin itu lebih enak kalau auditor yang jawab ya. Iya, Karena benar. Karena saya basicnya bukan auditor, sehingga Betul. mungkin peran itu lebih banyak dijawab oleh auditor. Tapi kalau teman-teman ingin banyak baca dulu, bisa ada beberapa website yang boleh, bisa Pak. dipakai untuk mempelajari tentang apa itu opini dari auditor. Boleh. Baik. Nah, teman-teman, itu beberapa pertanyaan ya. Mungkin agak ribet ya, apalagi bahas tentang investment banker atau tugasnya gitu ya, Pak ya. Agak pusing, tapi sebenarnya itu berguna banget, apalagi perusahaan maupun instansi pemerintah atau apapun yang ingin membangun itu, inilah gunanya investment banker ya, Pak ya. Kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman nih ada yang ingin ditanyakan terkait manajemen resiko atau investment banker, bisa sih kita diskusi lagi sama Pak Deden, atau mungkin ada praktisi-praktisi yang lebih hebat juga ya Pak di bidangnya. Jadi langsung aja disiapin pertanyaannya, terus nanti kirim langsung ke Instagram kita di @claspro.id atau @tapcapitalindonesia. Jadi ditunggu ya pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Deden sudah menyempatkan waktunya nih untuk berbagi ilmunya di Tap Capital Indonesia bersama sobat-sobat Tap Capital dan juga claspro.id. Jadi terima kasih teman-teman, sehat selalu, jangan lupa menjaga kesehatannya dan tetap pakai maskernya. Sampai jumpa.